Selamat pagi. Seorang ibu tewas dibunuh oleh anak kandungnya sendiri hanya karena sang anak kesal tidak diberi uang. Untuk menghilangkan jejak, pelaku bahkan berpura-pura sebagai penemu mayat ibunya. Saya, Brigita Ferlina. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal di dalam Sergap. Pemirsa, kebakaran rumah terjadi di Kampung Mede, Bekasi Timur. Tragis, kebakaran terjadi saat rumah kosong karena pemilik rumah meninggal dunia di rumah sakit. Kebakaran diduga akibat ulah anak pemilik rumah yang sendirian berada di rumah. Kepanikan melanda warga Kampung Mede, Bekasi Timur, Kota Bekasi. Sebuah rumah di tengah pemukiman padat terbakar hebat. Kondisi diperburuk dengan sulitnya akses dan membuat petugas pemadam kebakaran sulit mencapai titik kebakaran. Ironis, kebakaran terjadi saat pemilik rumah meninggal dunia. Keluarga tengah berada di rumah sakit meninggalkan seorang anak di rumah. Namun sang anak diduga mengalami gangguan kejiwaan. Warga menduga kebakaran di rumah tersebut akibat perbuatan sang anak. Ada laporan dari warga bahwa warga saya meninggal di rumah sakit karena sakit jantung. Bapak ke rumah sakit nih? Dari sana memastikan. Sama keluarga ini? Enggak, dia keluarga dari sana, Pak. Keluarga semua? Berarti ini sendirian ini yang semparian? Sendirian, emang kurang waras. Berarti ini rumah dibakar atau kebakaran? Kurang tahu. Masalahnya dia ini ya seperti tadi yang saya khawatirkan. Makanya tadi mau dimandiin di sini, nggak bisa. Khawatirnya berontak. Anak tersebut kini dirawat di rumah sakit karena mengalami luka bakar. Aparat Polsek Bekasi Timur masih menyelidiki penyebab kebakaran ini. Kebakaran dapat dilokalisir setelah 2 jam kemudian 3 unit mobil pemadam kebakaran Kota Bekasi diturunkan ke lokasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Aksi tawuran 2 kelompok pemuda di Kota Makassar kembali terjadi. Polisi melepas tembakan peringatan untuk membubarkan pelaku tawuran. 2 pelaku tawuran didapati bersembunyi di semak-semak. Polisi melepaskan tembakan peringatan saat membubarkan aksi tawuran 2 kelompok pemuda di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku tawuran saling lempar menggunakan batu dan busur. Tawuran ini kerap terjadi dan meresahkan warga. Polisi menangkap 2 orang pemuda pelaku tawuran yang sedang bersembunyi di semak-semak di sekitar lokasi. Selain itu, di lokasi polisi juga menemukan senjata tajam jenis anak panah, petasan, dan senapan angin. Selanjutnya, kedua pemuda pelaku tawuran dibawa ke Mapolsek Panakukang untuk pemeriksaan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni, iNews melaporkan. Pemirsa, di tengah pandemi corona, sekelompok remaja di Kota Medan, Sumatera Utara ditangkap polisi karena diduga hendak tawuran. Pemuda ini didapati baru saja pesta minuman keras. Polisi sempat bersih tegang dengan ibu salah satu remaja yang tidak terima anaknya akan dibawa polisi. Polisi yang berpatroli mengamankan sekelompok pemuda yang berkumpul di wilayah Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Sumatera Utara. Minum tadi udah? Udah minum? Bilang aja, udah minum. Iya Pak. Apa ini minum? Tua Pak. Wah. Saat diperiksa, diketahui beberapa pemuda ini baru saja mengkonsumsi minuman keras. KTP keluarkan. Warga diresahkan dengan ulah pemuda ini. Terlebih mereka sering menyalakan musik dengan keras.
Di lokasi lain, polisi mendapati sekelompok remaja yang hendak tawuran. Remaja ini kabur dari kejaran polisi. 11 remaja berhasil ditangkap petugas. Mana tahu ada apa-apa? Dibikin bapak kau kan? Nggak apa-apa. Jaga-jaga kau. Oh, Namun polisi sempat bersih tegang dengan ibu salah satu remaja yang tidak terima anaknya dibawa ke kantor polisi. Patroli sering kita ada ketemunya masyarakat yang kumpul serta tawuran anak-anak. Menghimbau untuk tidak berkumpul-kumpul dan suruh kembali ke rumah masing-masing. Sejumlah remaja yang terjaring razia dibawa ke Polsek Medan Timur untuk diberi pembinaan dan menandatangani surat pernyataan agar berada di rumah. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Polisi bekuk 2 pelaku pencurian motor dalam sebuah penggerebekan di tempat persembunyiannya di Lampung. Pelaku dikenal sadis dan tak segan melukai korban dalam setiap aksinya. Keduanya diringkus setelah 8 bulan buron. Tim khusus anti bandit Polresta Bandar Lampung menggerebek rumah buronan curanmor di Desa Margabatin, Kecamatan Wawai Karya, Kabupaten Lampung Timur. Dari penggeledahan, satu pelaku NF diamankan setelah orang tuanya berupaya menyembunyikan pelaku di dalam lemari kamar. Dari pemeriksaan, petugas bergerak memburu satu pelaku lain yang rumahnya tak jauh dari lokasi penangkapan pertama. Di lokasi ini petugas nyaris dikelabui pihak keluarga yang berpura-pura tak mengetahui keberadaan pelaku. Saat rumah digeledah, pelaku SP didapati tengah tertidur pulas di dalam kamar. Keduanya langsung digiring ke Mapolresta untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kepada petugas, pelaku mengaku sempat melarikan diri ke Tangerang, Banten selama 8 bulan setelah mengetahui seorang rekannya dibekuk polisi. Kawanan pelaku ini telah 3 kali beraksi di sejumlah minimarket di wilayah Polresta Bandar Lampung. Pelaku dikenal sadis dan tak segan melukai korbannya. Motor hasil curian dijual ke penada sebesar 2 juta rupiah yang uangnya dibagi rata dan digunakan untuk berfoya-foya. Berhasil mengamankan 2 tersangka yang merupakan DPO kasus pencurian sepeda motor yang sudah beraksi 3 TKP di Bandar Lampung. Pelaku tersebut kami amankan di kediamannya di Kecamatan Wawai Karya, Kabupaten Lampung Timur. Hingga kini petugas masih menyelidiki kasus ini untuk memburu pelaku penadahan. Kedua pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Seorang wanita penumpang beca motor menjadi korban penjamretan. Sempat terjadi tarik-menarik tas dengan pelaku hingga korban terjatuh dan terluka di bagian kepala. Pelaku yang terekam CCTV ditangkap polisi dan ditembak karena melawan. CCTV merekam penjamretan terhadap seorang perempuan penumpang becak motor di Jalan Sutrisno, Kota Medan, Sumatera Utara. Terlihat 2 pelaku jambret yang mengendarai sepeda motor mengikuti korban dari Jalan Tamrin hingga Jalan Sutrisno. Mempertahankan tasnya, korban terjatuh dari becak motor hingga terluka di kepala dan tak sadarkan diri. Tas berisi uang tunai 4 juta rupiah dibawa kabur pelaku. Berbekal rekaman CCTV ini, polisi menangkap 1 dari 2 pelaku jambret tersebut. Polisi menembak kaki pelaku karena hendak kabur. Pelaku ternyata baru saja bebas dari penjara dengan program asimilasi. Selain di Jalan Sutrisno, dia juga merupakan pelaku jambret di wilayah lain. Ini masih pendalaman, sementara dia masih mengaku 2 kali melakukan curas dengan modus jambret ini. Dari tangan pelaku disita barang bukti berupa uang sisa hasil kejahatan, handphone, dan helm yang digunakan saat beraksi. Pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Polisi masih mengejar 1 pelaku lainnya yang identitasnya sudah diketahui. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita nyaris tewas dianiaya mantan suaminya.
Korban mengalami belasan luka tikaman setelah menolak ajakan rujuk dari mantan suaminya. Dari rekonstruksi terungkap penganiayaan terjadi karena pelaku kecewa tawarannya untuk kembali hidup bersama ditolak korban. Aksi penganiayaan ini terjadi pertengahan April lalu di salah satu kawasan industri di Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, Banten. Pelaku menikam korban dan diamankan petugas keamanan nyaris diamuk warga. Dari penyidikan polisi, pelaku ternyata mantan suami korban. Dalam rekonstruksi kasus ini terungkap pelaku menganiaya korban karena kecewa dan sakit hati. Tawarannya untuk rujuk ditolak korban. Pelaku memperagakan 16 adegan mulai saat keduanya bertemu sampai ia gelap mata menikam korban belasan kali di sekujur tubuhnya dan ditangkap warga. Korban diselamatkan warga dan dilarikan ke rumah sakit. Tersangka tersebut dengan inisial AS, dia telah melukai daripada istrinya sendiri. Kemudian motif daripada tersangka tersebut adalah motif keluarga. Ada unsur sakit hati daripada si tersangka kepada korban. Ada berapa adegan, Pak? Tadi ada 16 rekai adegan. Dari kasus penganiayaan ini, pelaku terancam hukuman minimal 5 tahun penjara. Dari Serang, Banten, Mahesa Ampriadi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, karena ucapan seorang janda di Bandung, Jawa Barat tewas dibunuh kekasihnya. Pelaku marah setelah diejek karena selama ini menganggur dan hidup bergantung pada korban. Satu pelaku dan korban tinggal serumah tanpa ikatan pernikahan. Mayat Cici ditemukan warga Sayati Margahayu, Bandung yang mencium bau menyengat dari rumah kontrakannya. Cici tewas dengan kondisi rumah yang ditempati terkunci, sementara sepeda motor dan barang berharga lainnya hilang. Mulia warga Subang yang selama ini tinggal bersama Cici ditangkap polisi dalam persembunyiannya di desa Cilame, Ngamprah, Bandung. Mulia sudah memiliki istri dan tinggal di Garut, namun selama bekerja di Bandung tinggal bersama Cici yang sudah bercerai dengan suaminya. Sejak wabah corona merebak, Mulia tidak lagi bekerja dan bergantung pada Cici. Ucapan Cici yang kemudian memicu kemarahan Mulia. Sakit hatinya gimana? Ceritain. Apa dia bilang? Tinggal sama korban. Ya, dasar laki-laki terguna. Ngomong gitu. Tapi kan selama ini kamu dibayar oleh si korban ya? Kamu kerja nggak? Selama ini baru 2 bulan saya nggak kerja. Kamu benar udah punya istri juga? Udah. Kejadian berawal saat Cici menyinggung masalah Mulia yang menganggur dan tidak mempunyai penghasilan. Setelah kehilangan pekerjaan, Mulia tinggal di rumah, kebutuhan sehari-hari bergantung pada Cici. Mulia marah dan menganiaya Cici hingga tewas, kemudian meletakkan KTP mantan suami Cici di dekat mayat korban. Mulia mengunci rumah kontrakan yang selama ini ditempati berdua, kemudian membawa kabur motor, perhiasan, dan uang milik Cici. Ditutup sama bantal dan dipastikan bahwa korban sudah tidak berdaya, dia baru menyesalinya. Ya, kemudian sambil berpikir dia harus berbuat apa. Kemudian dia mengambil dompet milik korban, dan di dompet milik korban itu ditemukan satu buah KTP atas nama mantan suaminya. Ya, ditaruh di sana dengan tujuan untuk mengalihkan alibi supaya penyelidikan diarahkan kepada yang bersangkutan. Polisi mengamankan barang bukti sepeda motor dan barang berharga milik korban yang diambil tersangka. Tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara, dijerat pasal pembunuhan dan pencurian. Dari Bandung, Jawa Barat, Sofaat Endrawan, iNews melaporkan. Pemirsa, karena tak diberi uang, seorang anak di Aceh Utara tega membunuh ibu kandungnya yang sudah lanjut usia. Padahal korban yang tinggal sendiri menggantungkan hidup pada bantuan pemerintah setempat. Untuk menghilangkan jejak pembunuhan, pelaku berpura-pura sebagai penemu mayat ibunya.
Dengan pengawalan ketat, Nasrul menjalani prarekonstruksi pembunuhan yang dilakukan pada ibu kandungnya, warga Menasah Panton Tanah Jambo Aye, Aceh Utara. Prarekonstruksi diawali dari Nasrul yang berpura-pura menemukan mayat ibunya. Nasrul berpura-pura mengetuk pintu saat menjenguk rumah ibunya karena Nasrul tinggal di rumah mertuanya. Seolah tak ada jawaban, Nasrul kemudian memilih masuk rumah dengan memanjat dinding samping rumah. Sampai dalam rumah, Nasrul sempat berteriak meminta pertolongan seolah tidak tahu menahu kematian ibunya. Padahal ibunya telah dibunuh sebelumnya. Anak apa? Tak ujung nandak anak urut. Terus? Anak jadi tutup kembali, enggak dikunci. Enggak dikunci. Berarti ini udah betul, udah ini ya. Jangan kampung kami putar-putar. Kejadian berawal saat Nasrul memerlukan uang dan mendatangi rumah ibunya untuk meminta uang sebesar Rp300.000. Karena tidak memiliki uang, ibunya yang sudah lanjut usia tidak bisa memenuhi permintaan anaknya. Nasrul kemudian menganiaya ibunya dengan senjata tajam. Nasrul keluar dan berpura-pura kembali datang ke rumah orang tuanya untuk menghilangkan jejak pembunuhan. Nya tempat juga kan. Hana. Ya, anak kutupu. Jadi? Nang kutupu bunga. Jiwa ji ketok-ketok pintu ke kan. Nunya hana ke buka, ubang kuteh kai kli. Jadi kejadian ji pun long tro baru mau kejadian. Bertepatan tro long kono pintu rumahnya memang kata positif dah mayat kata dua enak dan darah kami timba enak itu. Kemudian long tanya, pihak anak keluarga. Polisi telah menetapkan Nasrul sebagai tersangka dengan mengamankan barang bukti berupa senjata tajam. Tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Aceh Utara, Aceh, Muhammad Ja'far, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi begal payudara kembali terjadi. Kali ini di Bekasi, Jawa Barat. Seorang ibu rumah tangga menjadi korban begal payudara ketika akan pulang ke rumahnya. Rekaman CCTV aksi pelaku viral di media sosial. Aksi begal payudara ini terjadi di sebuah gang di Jalan Jati Makmur, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat. Saat akan berbelok ke gang rumahnya, seorang ibu rumah tangga pengendara motor tiba-tiba dipepet motor pelaku yang menjalankan aksinya. Korban yang terkejut sempat meneriaki pelaku, bahkan mengejarnya, namun pelaku lolos. Aksi pelecehan yang terekam kamera CCTV ini viral di media sosial. Ya kebetulan kalau nggak salah sih dia lagi ada bawaan gitu di motornya dia, jadi nggak bisa cepat karena takut barangnya jatuh kan. Dia emosi, kelihatan emosi ngejar sampai Pondok Gede. Ternyata nggak dapat. Dia kejar soalnya udah nggak, dia sempat ngejar sampai pasar Pondok Gede. Polisi telah memeriksa rekaman CCTV tersebut dan masih memburu pelaku. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, waspada pelaku jambret beraksi sadis. Dua pelaku jambret ini nekat beraksi di seberang kantor Mako Polrestabes Palembang. Pelaku menarik tas korban yang sedang mengendarai sepeda motor hingga korban terjatuh dan terluka parah. Warga digemparkan dengan aksi penjambretan sadis yang terjadi di Jalan Gubernur Haji Basari, tepat di seberang markas Polrestabes Palembang, Sumatera Selatan. Seorang wanita korbannya terluka parah di bagian wajah. Warga berupaya membawa korban ke rumah sakit Caritas. Akibat lukanya, korban harus menjalani operasi. Penjambretan terjadi saat korban yang mengendarai motor dalam perjalanan pulang ke rumahnya usai bekerja. Dua pelaku mengendarai motor diduga telah membuntuti korban dan memepet motor korban. Satu pelaku menarik tas hingga korban terjatuh. Di tempat seberang ini tiba-tiba ada yang mepet ke motor dia,
Tiba-tiba ada yang narik tas dia, mungkin ditahan, disentaknya, atau didorongnya. Uang berapa itu? Uang dua, pakai motor ya? Pakai motor. Polisi masih memburu kedua pelaku penjamretan sadis ini. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Cekcok dengan istri, seorang suami di Tangerang tega membunuh 2 bocah anak kandungnya sendiri. Usai membunuh, pelaku bunuh diri. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, tetap di Sergap.